Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, malam hari ini bahasan kita adalah terkait maraknya fenomena yang meresahkan sebenarnya. Orang mengatakan itu unik, itu kreatif, tapi bagi orang-orang yang memahami bagaimana cara beragama, hal itu menjadi semakin aneh. Di antaranya beberapa peristiwa terkait dengan ziarah kubur. Ada yang ketika ziarah kubur ini di salah satu platform media sosial yang kita tahu tasrifnya Tabar, Yatubu, YouTuber, YouTube. Di YouTube atau di TikTok, di Instagram itu ada yang ziarah kubur itu membawakan makanan atau minuman kesukaan mayit atau yang dikubur itu. Ada yang minumannya itu dituangkan di kuburannya. Ada juga yang membawa makanan satunya dibuka, diletakkan di atas nisan, kemudian yang lain makan di sekitar kuburan itu. Jadi seolah-olah makan bareng, bukan main bareng, makan bareng. Ada juga fenomena ini di media sosial lagi, ketika waktunya ulang tahun yang meninggal ini dibawakan kue ulang tahun dan dirayakan di kuburannya. Ini kan bagaimana? Untuk apa? Maksudnya apa? Apakah supaya mayitnya itu tidak sendirian, tidak dalam kubur, sehingga ditemani gitu? Ada juga yang teman-temannya ini datang muda-mudi begitu, ziarah kubur, temannya ini sudah meninggal, ziarah kubur. Apa yang dilakukan? Menyanyikan lagu kesenangannya temannya yang meninggal di kuburan. Jadi nyanyi bareng-bareng. Atau banyak kejadian-kejadian lain yang kemudian kita temukan dalam ziarah kubur itu. Menjadi pertanyaan kita, apakah dengan melakukan demikian ada efek untuk menaikkan derajat seseorang yang sudah meninggal ini, atau justru merendahkannya? Dan di bab ini saya akan mengambilkan hadis demi hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad. Ini untuk diri kita, untuk anak-anak kita, supaya jangan sampai nanti apa yang banyak dialami di kota-kota besar, banyak anak yang tidak bisa mendoakan orang tuanya, sehingga ketika kemudian datang untuk ziarah kubur, apa yang dilakukan? Nyewa orang untuk mendoakan orang tuanya. Sehingga ketika hari ini seorang anak tidak mampu mendoakan orang tuanya,
Ini menjadi pertanyaan juga, sejauh mana orang tuanya mendidiknya untuk berbakti. Di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui, seorang anak berbakti kepada kedua orang tua itu mulai dari orang tua masih sehat, orang tua dalam keadaan lemah, bahkan orang tua ketika meninggal dunia. Seorang anak masih harus berbakti kepada orang tuanya. Nah, bahasan kita malam hari ini adalah terkait dengan bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Apa yang dilakukan seorang anak atau apa yang kita lakukan untuk orang tua kita ketika sudah meninggal dunia agar derajat orang tua kita di alam kubur bahkan di akhirat kelak itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari bab 19 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis ke-35. Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Al-Ghasil mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbarani Usaid bin Ali bin Umair an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhaddithul qawma qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am khisalun arba' ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infadu 'ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahim alladhi la rahima laka illa min iblihima. Di sini disampaikan dari Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, yang berkata Abdurrahman bin Al-Ghasil mengabarkan kepada kami, yang berkata Usaid bin Ali bin Ubaid. Di sini ada yang bernama Ubaid As-Sa'di. Di dalam verifikator hadis, beliau menyampaikan terkait hadis ini statusnya dhaif karena Ali bin Ubaid As-Sa'idi tidak dikenal, sehingga dalam beberapa hal hadis ini menjadikan statusnya dhaif. Namun kedhaifan hadis ini kita bisa mengambil hikmahnya dan tidak bertentangan secara hukum dengan hadis selanjutnya, sehingga apa yang diajarkan di hadis ini bisa untuk kita amalkan. Usaid bin Ali bin Ubaid mengabarkan kepadaku dari ayahnya bahwa ia mendengar Abu Usaid berkata kepada orang-orang, kami pernah bersama Nabi SAW. Lalu seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku dapat berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah aku tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua ketika beliau sudah meninggal? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua ketika beliau sudah meninggal. Rasulullah menyampaikan khisalun arba', ada 4 cara doa untuk keduanya. Ini yang pertama disampaikan, doa untuk keduanya dengan memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Jadi yang pertama didoakan, bahkan dimintakan ampunan, beristighfar, baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya, memohonkan ampun. Yang kedua, memenuhi janji keduanya.
Disampaikan dalam penjelasan hadis, apabila seorang anak tahu sebelum orang tuanya meninggal ada janji yang belum dilaksanakan, maka adab seorang anak adalah melaksanakan janji orang tuanya. Ini adab Bapak Ibu. Ketika anak dianggap tidak mampu, maka tidak menjadi kewajiban dan tidak menjadikan dosa. Namun bentuk adab, etika, bentuk bakti anak ke orang tuanya diantaranya adalah menepati janji orang tuanya. Apa yang kira-kira orang tuanya janji kemudian belum dilaksanakan, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menghormati teman kedua orang tua. Bentuk penghormatannya adalah berbuat baik, silaturahim, tidak memutus silaturahim kepada keluarga, kepada kerabat dan teman kedua orang tua. Dan ketika anak melakukan hal demikian, misalkan silaturahim ke kerabat dari orang tuanya, maka orang tuanya pun akan mendapatkan kebaikan. Nanti kita bahas hadis diantaranya terkait dengan amal jariah, apa yang sudah diajarkan oleh kedua orang tua, serta menyambung silaturahim yang tidak kalian dapatkan kecuali karena keduanya. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin kenal seseorang kecuali itu dari orang tua. Kita tidak mungkin nyambung dengan Pak Lek, dengan Bule, dengan Bude atau dengan Pak D kecuali karena itu ada nasab dengan orang tua. Bahkan ketika Idul Fitri di beberapa tempat itu ada kegiatan silaturahim satu bani, buat banner besar silaturahim keluarga Bani A. Kalau jenengan ditanya, jenengan Bani apa? Saya Bani Adam. Nyambungnya langsung. Ada yang seluruh keluarga, biasanya penyebutan Bani itu dari ayah, ibu, turun ke anak, ke cucu terus. Dan ada keluarga yang cukup primpen itu sampai membuat pohon keluarga sehingga tahu silsilahnya. Salah satu segi positif yang saya dapati ketika keluarga berkumpul adalah bertanya, satu, sopo si guru nyambut gawe, maka dibantu oleh keluarga yang lain, dicarikan pekerjaan. Ada juga yang ditanya, walaupun ini tidak sederhana untuk anak muda hari ini, sopo si guru nabi. Itu berat pertanyaan itu bagi anak-anak hari ini. Bahkan cenderung dianggap mencampuri urusan pribadi, sampai seperti itu. Sehingga dalam perkumpulan silaturahim itu manfaatnya positif. Namun di satu sisi saya juga menemukan yang judulnya silaturahim, tapi kontennya bukan hanya silaturahim. Tidak ada batasan antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan mendatangkan artis atau penyanyi joget bareng. Tapi bannernya besar, halal bihalal dan silaturahim. Ya halal semuanya, karena tidak ada batasan. Ini kehati-hatian kita bagi orang-orang yang sudah belajar, sudah ngaji. Kita harus perhatikan apakah hal tersebut mengangkat derajat kita atau menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga di sini kita diingatkan mendoakan orang tua, silaturahim, memohonkan ampun, memenuhi janji, merupakan bagian dari bentuk bakti kepada kedua orang tua. Maka bersyukurlah ketika jenengan hari ini masih nyambung. Bapak Ibu, umumnya ini yang kami alami juga. Ketika orang tua sudah meninggal, istilahnya kalau anaknya Pak Lek atau anaknya Pak D itu no, misal saja bisa putus silaturahim. Padahal ini generasi yang sejajar.
apalagi nanti kalau sudah dengan anak-anak. Saya pernah cerita terjadi kecelakaan, bertengkar di jalan, dibawa ke kantor polisi, keluarganya datang, ternyata loh anakmu tuh, loh anakmu, satu saudara, tapi anaknya tidak kenal. Akhirnya tidak jadi bertengkar di kantor polisi. Kenapa? Izin lah, saudaranya sendiri. Sampai seperti itu. Dan ini penting sekali silaturahim kita, karena di antaranya, sebagaimana kita ketahui, silaturahim itu menjadikan usia kita barokah dan juga rezeki kita barokah dari silaturahim. Baik, hadis selanjutnya, hadis ke-36. An Abi Hurairah qala turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatan fayaqulu ay rabbi ayyu syai'in hadihi fayuqalu waladuka astaghfara laka. Hadis ini mauquf, yang artinya disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah. Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Asim, dari Abu Salih, an Nabi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah, orang yang sudah meninggal diangkat derajatnya. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatan. Orang yang sudah meninggal diangkat derajatnya. Ia lalu berkata, ay Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, ayyu syai'in hadihi fayuqalu waladuka astaghfar laka. Wahai Rabbku, apa ini? Dijawab, anakmu memohonkan ampunan untuk. Di sini menunjukkan yang pertama keutamaan istighfar. Bapak Ibu hadirin, ulama itu memberikan analogi terkait dengan kalimat thayyibah. Selepas sholat kita beristighfar, kita membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar. Ulama menyampaikan mana yang harus didahulukan, yang membasahi lisan kita. Apakah beristighfar, apakah membaca subhanallah, apakah membaca alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Ulama menyampaikan di waktu-waktu senggang kita atau di waktu-waktu kita duduk, bahkan kita berdiri dalam perjalanan, yang banyak membasahi lidah kita adalah istighfar. Beliau menyampaikan, adapun tubuh kita itu seperti bangunan. Istighfar itu seperti seseorang yang membersihkan rumahnya, sedangkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu seperti seseorang yang merenovasi atau memperbaiki rumahnya, atau seseorang yang memberikan aksesoris sehingga rumahnya lebih baik. Maka kita bertanya, jika rumah tidak kita bersihkan akan kotor. Namun rumah tidak selalu harus direnovasi, tidak selalu harus diberi aksesoris. Sehingga yang banyak membasahi lisan kita adalah istighfar. Dan diantaranya keutamaan beristighfar adalah seseorang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Keutamaan istighfar seorang anak untuk orang tuanya, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Istighfar merupakan salah satu sebab derajat seseorang terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa anak salih untuk orang tuanya merupakan doa yang mustajab. Doa anak salih untuk orang tuanya merupakan doa yang mustajab. Nanti diantaranya ada penjelasan bagaimana ketika anaknya tidak salih. Nah, ini PR kita, mustajab atau tidak. Dan di sini kita diingatkan sekali lagi bahwa harus banyak beristighfar. Hadis ke-37 sahih
Qala Muhammad bin Sirin kunna 'inda Abi Hurairah lailatan faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahum. Qala li Muhammad wa nahnu nastaghfiru lahum hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Ini disandarkan kepada Abu Hurairah, dan kita diajari Abu Hurairah redaksi untuk memohon ampun, beristighfar untuk orang tua kita. Biasanya ketika sholat Jumat kita juga beristighfar atau memohonkan ampun untuk seluruh umat Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, bahkan al ahya'i minhum wal amwat, bahkan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Di sini Abu Hurairah mengajarkan kepada kita juga, namun cerdasnya Abu Hurairah menyusun redaksi ini. Muhammad bin Sirin berkata, pada suatu malam kami berada di rumah Abu Hurairah, lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, untuk dirinya sendiri. Ya Allah, ampunilah ibuku. Kita tahu bagaimana kedekatan Abu Hurairah dengan ibu beliau. Kalau bertemu ibunya, panjang panggilannya, wahai ibuku yang kucinta, semoga Allah memberikan keselamatan, memberikan rahmat, memberikan barokah. Panjang doanya Abu Hurairah untuk ibunya. Ibunya juga membalas yang sama. Kapan putra-putri kita seperti itu? Ya Abi, mudah-mudahan Abi sehat, selamat, mendapat rahmat, mendapat barokah. Panjang doanya untuk orang tuanya, untuk ibunya. Atau jangan-jangan ketika ketemu orang tuanya cuek-cuek saja. Dan kita tahu bagaimana kelembutan hati Abu Hurairah, diantaranya dari pendidikan ibunya. Dan ketika ibu beliau meninggal, maka beliau diantaranya berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibuku, dan siapa yang memohon ampunan untuk keduanya. Kita bisa bayangkan yang didoakan Abu Hurairah, dirinya, orang tuanya, dan orang yang mendoakan Abu Hurairah dan mendoakan ibunya. Juga oleh Abu Hurairah dimintakan ampun. Maka ini cerdasnya sahabat. Ibnu Sirin berkata, maka kami memohon ampun bagi keduanya agar kami masuk dalam doa Abu Hurairah. Jadi tidak salah ketika kemudian kita juga memohonkan ampun untuk orang tua dari saudara kita sesama muslim. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua dari siapa. Ini mungkin tidak biasa bagi kita, mungkin belum terbiasa. Namun hal ini dicontohkan oleh Abu Hurairah. Bahkan beliau juga berdoa untuk orang-orang yang mendoakan Abu Hurairah dan mendoakan orang tua, sehingga sahabat ini tahu akan doa tersebut. Maka sahabat ini mendoakan Abu Hurairah, mendoakan orang tua dari Abu Hurairah agar masuk ke dalam doa Abu Hurairah. Ini Masya Allah, hal yang sangat berharga yang diajarkan oleh Abu Hurairah. Keterangan hadis, para sahabat dan tabi'in sangat memperhatikan doa permohonan ampunan untuk diri mereka, kedua orang tua, dan orang-orang yang memohonkan ampunan untuk kedua orang tua mereka. Hadis ke-38, insyaallah kita tidak asing dengan hadis ini, banyak yang hafal. Abu Rabi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Ala mengabarkan kepada kami dari ayahnya,
An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba meninggal, terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak salih yang mendoakan orang tuanya. Di sini terkait dengan pembahasan sedekah jariyah yang pertama. Di dalam penjelasan hadis sedekah jariyah di sini yang pahalanya akan terus mengalir ketika kita meninggal adalah wakaf. Di zaman sahabat, di antara bentuk wakaf yang sangat dibutuhkan pada waktu itu adalah sumber air, karena daerahnya adalah gurun pasir. Sehingga kita kenal sejarah bagaimana sumur orang Yahudi yang kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan, yang awalnya dibeli tidak boleh, maka negosiasinya kan separuh, sehari untuk kaum muslimin, sehari untuk dijual. Cerdasnya Utsman, umat Islam diberitahu ngambillah untuk 2 hari, dengan cerdas. Sehingga ketika hari ini mengambil, besok tidak ada yang beli umat Islam karena cukup untuk 2 hari. Akhirnya lama-kelamaan kok sepi sumur itu, dijual penuh. Kemudian oleh Utsman diwakafkan untuk keperluan umat Islam. Dan informasinya sampai hari ini tetap lestari, tetap terjaga. Padahal sudah berapa ratus tahun. Masya Allah. Ini karena yang menjaga juga amanah. Dan bahkan hari ini kita membaca artikel-artikel terkait peninggalan para sahabat itu, wakaf itu, ternyata sampai hari ini masih bisa dimanfaatkan umat Islam. Ada yang bentuknya hotel, Masya Allah, sampai hari ini. Sudah lama meninggal, pahalanya masih mengalir, dan orang yang sudah meninggal lama manfaatnya masih ada. Kadang itu kita pikirnya gini, apa dewe iki urip burung mati, manfaatnya apa kalau ngelihat? Pertanyaannya, sebesar apa dan sejauh apa manfaat kita untuk Islam? Sementara ada orang-orang yang sudah meninggal itu masih bisa memberikan manfaat ternyata. Nah, ini bentuknya adalah wakaf diantaranya. Selanjutnya penjelasan terkait ilmun yuntafa'u bih, seperti mengajar dan menulis yang bermanfaat. Tidak harus seorang guru, tapi siapapun. Imam Asy-Syafi'i, insyaallah kalau tidak salah, Imam Asy-Syafi'i itu pernah, mohon dikoreksi ketika salah, insyaallah Imam Asy-Syafi'i pernah suatu hari ketika beliau mengajar atau ketika beliau dalam perjalanan, ada seseorang yang sudah tua, pakaiannya lusuh. Oleh Imam Asy-Syafi'i dipeluk, dicium, menunjukkan rasa hormat. Kemudian yang bersama Imam Syafi'i, murid ataupun seseorang yang berada bersama Imam Syafi'i bertanya, harusnya yang memberikan penghormatan itu orang tersebut ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya, kenapa Anda memberikan penghormatan ke orang tersebut? Apa kata Imam Syafi'i? Saya belajar mengetahui anjing itu sudah balik apa belum dari orang tersebut. Sampai seperti itu. Mempelajari anjing itu sudah balik apa belum.
Karena dalam status fikihnya terkait najis kencing itu belum balik dengan balik berbeda secara umum. Apa yang membedakannya? Sampai ini detailnya Imam Syafi'i kalau kita membaca betapa beliau itu sangat detail menentukan hukum fikih. Anjing ketika belum balik itu kalau kencing tidak mengangkat kakinya. Tapi kalau sudah balik, ketika kencing salah satu kakinya diangkat. Lah mau nganggur-nganggur bagi anjing. Kadang mikir-mikir ngoten. Tetapi itulah ulama Bapak Ibu. Sedetail itu menentukan hukum. Dan bentuk penghormatannya demikian. Artinya ketika Imam Syafi'i menentukan suatu hukum berdasarkan ilmu yang diberikan oleh orang tua tersebut, beliau juga mendapatkan pahalanya. Itu ilmu yang manfaat. Namun di satu sisi, selain pahalanya itu bernilai jariah, guru kami dulu pernah menyampaikan, namun hati-hati dengan dosa yang nilainya juga jariah, yang terus mengalir. Contoh, orang yang lebih tua, anak kecil-kecil sudah benar diurui meso. Ayo meso sampai gede, fasih mesoin gara-gara diajari orang tersebut. Itu setiap dia meso, dosanya mengalir. Itu kata guru-guru kami. Atau yang lebih tua mengajari hal yang negatif, judi, minum miras, titik-titik penghormatan. Akhirnya kerat-keratan sampai gede. Yang ngajari siapa? Ya yang pendahulu-pendahulunya ini. Harus benar-benar diurui mendem. Sehingga ketika hidupnya tidak benar, nah ini yang ngajari itu juga dapat besok totalan itu dihukum sama Allah. Siapa yang sing ngurui kula Gusti. Yang ngajari itu. Ini yang kadang tidak kita pikirkan. Jadi kehati-hatian. Kita ingat para sahabat itu bertanya dua hal. Amal utama apa yang pahalanya paling besar, paling dicintai Allah? Dan yang kedua, dosa besar apa yang paling ditakutkan? Sehingga khawatirnya begini. Amalnya banyak, amal kebaikannya banyak, namun dosanya juga besar. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ini yang para sahabat khawatir. Jadi berharap pahalanya banyak, dosanya sedikit. Ini para sahabat Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya terkait dengan ilmu tadi, waladun sholihun. Di sini penjelasannya. Hal ini terbatas pada anak yang sholih saja. Karena pahala tidak akan didapat oleh mereka yang tidak sholih. Tadi di bab awal disampaikan bahwa doa anak yang sholih itu mustajab, namun tidak didapati pada anak yang tidak sholih. Di sini disampaikan lagi, hal ini terbatas pada anak yang sholih, karena pahala tidak akan didapat oleh mereka yang tidak sholih. Sholih itu apa Bapak Ibu? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Takwa. Pantas, layak. Maka kita harus meneliti anak yang pantas, anak yang layak itu yang bagaimana. Nah itu yang harus kita teliti. Kalau kita bertanya pada diri kita, jenengan menilai diri jenengan itu anak soleh atau bodoh? Nah itu pertanyaannya kembali kepada diri kita. Indikator anak yang soleh itu yang bagaimana? Dan di antara bentuk kesolihan itu yang pertama adalah mempertahankan tauhidnya. Seberbaktinya anak kepada orang tua, melakukan banyak kebaikan, namun ternyata pindah agama, tidak lagi Islam, itu baktinya hilang. Kasihan. Jadi tidak sama dengan sementara pemahaman orang bahwa sebuah keluarga itu kalau agamanya beda-beda itu dianggap keluarga yang toleran. Anak pertama agamanya Hindu,
anak kedua agamanya apa? Buddha. Namun di dalam Islam, sudut pandang Islam tidak. Bentuk bakti anak itu adalah tetap berada di dalam Islam. Dan ini sudut pandang pendidikan Islam juga. Sehingga akan muncul kesedihan, bukan kebahagiaan. Akan muncul kesedihan ketika seorang anak keluar dari Islam. Bukan kebahagiaan, kesedihan. Kebahagiaan ketika kita melihat orang lain masuk Islam. Nah, ini bentuk bakti awal itu adalah menjaga tauhid. Karena itu mulai dari para nabi, ulama, ketika beliau akan meninggal, pertanyaannya adalah apa yang kamu sembah selepas kepergian? Pertanyaannya. Karena khawatirnya tidak lagi menyembah Allah. Kandungan hadis. Hadis ini adalah dalil bahwa pahala amal solih tidak akan terputus. Perintah agar membekali diri dengan berbagai amal solih untuk kehidupan akhirat. Anjuran agar melakukan berbagai amal yang manfaatnya berkepanjangan seperti membangun masjid, membangun madrasah, serta mengebor sumur. Semua itu termasuk dalam kategori sedekah jariyah. Di sini maksudnya hari ini yang dibutuhkan umat Islam apa? Apa hal mendesak yang sebenarnya dibutuhkan umat Islam? Apakah bentuknya masjid? Apakah lembaga pendidikan, lembaga sosial? Atau bentuknya adalah lapangan kerja? Nah, disinilah kita mengenal istilah ada wakaf produktif. Ada wakaf produktif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jangan sampai yang kemarin sempat ramai penahanan ijazahnya sampai ke presiden, ke DPR, wakil menteri tenaga kerja datang, padahal kalau tidak salah itu bukan sekelas PT, UD atau CV ya. Cak Muji nih, kasusnya Cak Muji. Yang jadi sorotan bukan hanya ijazah, tapi ketika sholat Jumat dipotong, ya, bayarannya dipotong ketika sholat Jumat. Tetapi tetap berkelit mengatakan tidak dan lain-lain. Nah, ini sedang proses. Bayangkan ketika yang punya pabrik itu yang ngaji di masjid ini. Saya yakin tidak ada potongan ketika sholat. Gitu. Tidak mungkin dengan ketika punya pabrik sekelas Ciwi atau Ajinomoto. Kadang sih tadi, order ini apa Aris? Tidak mungkin apa Aris. Jumatan potong, kan bukan mungkin. Tetapi karena yang memiliki bukan orang yang paham, ya ini yang terjadi. Saya pernah mendengar kalimat, ini pun isa model. Keren. Saya pernah mendengar kalimat begini. Harta banyak harta dipegang orang baik, dengan banyak harta dipegang orang tidak baik. Lebih bahaya yang mana? Banyak harta dipegang orang tidak baik. Namun di satu sisi pandangan masyarakat kita umumnya, sesuatu yang dilakukan itu tidak berdosa, tapi bisa jadi fitnah. Ada salah seorang ustadz, biasanya setiap hari ketika ngaji bawa motor. Suatu hari ngaji bawa mobil baru. Pertanyaan, seorang ustadz punya mobil baru, dosa mobil. Selamat halal. Dan insya Allah kita yakin halal. Tetapi muncul fitnah. Nah ini kan uniknya kita. Muncul fitnah. Ustaz mobilnya kan berat juga. Tetapi kalau kita melihat orang-orang lain yang kaya raya,
Saya kemarin nonton TV itu sebelum ngaji ibu-ibu Aisyah, ada wanita itu bawa anjing husky, kata serigala atau wagi, kale. Kemudian ditanya, satu anjing itu perawatannya 1 bulan berapa? 15 juta. Perawatan satu anjing. Di rumah punya berapa anjing? 10. Berarti 1 bulan 150 juta. Itu kalau jenengan yang pegang uang 1 bulan 150 juta, kira-kira untuk apa? Pasti untuk kebaikan. Tambah masjid, tambah pesantren, wakaf dan sebagainya. Nah, ini kan PR besar kita. Kita melihat orang lain kaya biasa, melihat saudara kita kaya kasak kusuk, kan unik kita ini kan. Tonggone sesama soge mulai kasak kusuk ayo bolak balik bangun nomah mudoyul mau tanda kalimat. Tetapi kalau melihat orang lain biasa, ini kan unik. Oleh karena itu, ketika kita belajar ngaji, pendidikan Islam itu mengajarkan satu hal, kita menjadi orang baik. Dan dalam pendidikan Islam itu mengajarkan sudut pandang kita kaitannya dengan adab adalah sudut pandang Islam, bukan sudut pandang kesenangan, bukan sudut pandang selera. Kalau kita tadi awal saya sampaikan ada orang ziarah kubur, bawa makanan, menyambut di kubur dan sebagainya, itu kan selera. Selera seolah-olah hal itu ketika dilakukan baik, kan begitu. Menemani ahli kubur makan bareng, betorantang makan bareng di kuburan, menemani dia makan, itu kan selera kita. Seolah-olah bahwa hal itu baik. Bahkan diberikan minuman, ini kesenangannya dulu dituangkan di kuburannya. Menurut jenengan saged diminum boleh. Nah, ini kan selera lagi. Oleh karena itu dalam hal beragama, berislam, ini bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan tuntunan, berdasarkan dalil. Dan kaitannya dengan hal ini, sekali lagi mempelajari adab bermakna sudut pandang kita adalah sudut pandang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Masih banyak hadisnya, namun insyaallah bisa kita pelajari juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bentuk bakti yang lain kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.